Selamat pagi untuk anak kita sekalian. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu geometri ruang atau disebut juga dengan bangun dimensi 3. Minggu lalu sudah kita pelajari jarak titik ke titik, titik ke bidang, dan titik ke ruang. Berikut kita akan masuk ke bagian B, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Terdapat beberapa macam kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang, yakni yang pertama, kedudukan titik dan titik. A. Titik berhimpit dengan titik. Yang dikatakan titik berhimpit dengan titik, ini berikut ini contohnya, yaitu kalaulah titik A kita letakkan di sini, maka titik B juga akan terletak pada A. B. Titik tidak berhimpit dengan titik. Apa maksudnya? Maksudnya, kalaulah titik A kita letakkan di sini, ini kita beri nama dengan huruf besar, ingat. Menama memberi titik harus huruf besar. Kemudian kita letakkan titik B di sini. Maka ini tidak berhimpit karena dia tidak terletak pada satu tempat yang sama. Kemudian yang kedua, kedudukan titik dan garis. Kedudukan titik dan garis. A. Titik terletak pada garis atau garis melalui titik. Misalkan titik A, kita tarik garis. Garis ini dia melewati titik si A. Boleh pengertiannya seperti itu, atau boleh kita buat terbalik. Kita tarik suatu garis, kita beri nama dengan G, kemudian kita letakkan titik A itu sepanjang garis G tersebut. Misalkan letaknya titik A di sini. Nah, inilah namanya titik terletak pada garis. Kemudian B, titik tidak terletak pada garis atau titik di luar garis. Kita tarik sebuah garis, kita beri nama G, maka yang namanya di luar berarti titik itu tidak berada atau pada garis. Boleh di atas garis, boleh di bawah garis. Yang jelas dia tidak menyentuh atau pada garis G. Ketiga, kedudukan titik dan bidang. A. Titik terletak pada bidang atau bidang melalui titik. Kalau kita gambarkan sebuah bidang, misalkan bidang W. Kalau titik dikatakan terletak pada bidang W, maka titik itu harus di dalam bidang W. B. Titik tidak terletak pada bidang atau bidang tidak melalui titik. Apa artinya? Artinya suatu bidang kita beri nama GW, titik A itu tidak berada di bidang W. Artinya dia di luar bidang W. Berikutnya yang keempat, yaitu kedudukan garis dan garis. Apa artinya? Dikatakan dia garis berhimpit dengan garis. Misalkan kita tarik garis G, kemudian kita tarik lagi garis H, maka mereka terletak pada satu garis yang sama. Itulah yang dikatakan dengan garis berhimpit dengan garis. Kemudian B, garis sejajar dengan garis. Kalau kita tarik garis, kita beri nama G, kemudian kita tarik lagi garis, kita beri nama H. Mereka tidak saling berhimpit, tidak bersentuhan. Dengan kata lain, mereka mempunyai jarak, atau dikatakan mereka
sejajar, inilah dikatakan dengan dua garis sejajar. C. Dua garis dikatakan berpotongan dengan garis. Kita buat di kala mana dua garis dikatakan berpotongan? Ya, artinya kedua garis itu akan berjumpa di satu titik. Contohnya seperti ini, garis G, kita tarik lagi garis H. Di mana titik jumpanya? Ya, ini kita beri nama dengan titik A. Inilah dikatakan dua garis saling berpotongan. Kemudian masuk yang D, garis bersilangan dengan garis. Dua bidang P, kemudian bidang W, kita tarik garis di bidang P dengan nama H, kemudian garis di bidang W dengan G. Kita katakan dia bersilangan dengan garis. Kita tarik garis sejajar di antara bidang P dan W. Berikutnya yang kelima adalah kedudukan garis dan bidang. A. Garis terletak pada bidang atau bidang melalui garis. Kalau ada suatu bidang, kita beri nama W. Bagaimana suatu garis dikatakan terletak pada bidang? Ya, kita tarik garis, kita beri nama H. Dia melalui bidang W. B. Garis sejajar bidang atau bidang sejajar garis. Suatu bidang, misalkan bidang W, kalau dia dikatakan sejajar dengan garis yang kita buat tadi, misalkan si H, dikatakan dia sejajar, maka dia garis ini letaknya haruslah di luar daripada bidang W. C. Garis menembus bidang. Jikalau mana suatu garis dikatakan menembus bidang, kalaulah bidang kita beri nama W, maka dia akan menembus suatu titik di bidang W. Yang keenam adalah kedudukan bidang dan bidang. Apa maksudnya kedudukan bidang dengan bidang? Yang pertama, A. Bidang berhimpit dengan bidang. Apa artinya? Artinya bidang W terletak pada bidang P. Kemudian B. Bidang sejajar dengan bidang. Kalau suatu dua bidang diketahui, dikatakan saling sejajar, berarti kedua bidang ini letaknya boleh satu di atas, satu di bawah, maka dia sejajar. Artinya tidak bersentuhan antara bidang W dengan P. Yang ketiga atau C, bidang berpotongan dengan bidang. Dua bidang dikatakan saling berpotongan, dia akan membentuk suatu garis. Ini suatu garis antara bidang W dengan P. Maka untuk lebih jelasnya, di sini Ibu akan memberikan contoh. Yang pertama kita lihat, yaitu pada kubus. Ingat kan? Masih ingat anak-anak sekalian apa itu artinya kubus? Ya, kubus itu adalah bangun ruang yang terdiri dari 6 persegi. Lihat, perhatikan nomor 1. Pada kubus ABCD EFG, sebutkanlah 3 macam contoh. A. Rusuk-rusuk yang berpotongan dengan EC. B. Rusuk-rusuk yang sejajar dengan AD. C. Rusuk-rusuk yang bersilangan dengan BF. Ya, mari kita perhatikan bentuk kubus. Ini kita beri nama A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaannya tadi, rusuk-rusuk yang berpotongan dengan EC. Maka kita tarik garis dari titik E ke C. Maka dia apa garis yang berpotongan dengan EC? Yang mana saja? Ya, ini
kita lihat adalah B, C, E, F, dan C, G. Berikutnya, pertanyaan yang B, rusuk-rusuk yang sejajar dengan AD. AD, ini dia garis atau rusuk AD. Yang manakah dia sejajar? Yang sejajar dengan AD adalah BC, FG, dan EH. Pertanyaan yang C, rusuk-rusuk yang bersilangan dengan BF. Ya, ini rusuk BF. Yang manakah dia yang bersilangan dengan BF adalah EH, DC, HG. Itu contoh untuk yang pertama. Yang kedua, perhatikan lagi supaya lebih paham. Pada kubus ABCD, EFGH. Ya. Tentukanlah kedudukan garis-garis berikut: A, E, C, dan BF. Ya, kita lihat ini E, C, dan BF. Ini EC dengan BF adalah persilangan. Nomor B, garis EC, kedudukan garis EC dengan DF ini dikatakan berpotongan. Kemudian C, garis EB dengan HF itu dikatakan bersilangan. Yang D, garis ED dengan FC itu dikatakan garis sejajar. Demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Anak-anakku sekalian, saya harapkan supaya belajar lebih giat lagi dan perhatikan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, dan berdoa semoga corona cepat berlalu supaya kita dapat berjumpa kembali di sekolah. Salam matematika, selamat pagi.